Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu, orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Mari saudara-saudara, sukacita yang kita alami pagi ini, kiranya itu menjadi sebuah persembahan hidup di hadapan Tuhan, karena dari Dialah kita memperoleh anugerahnya untuk masih bisa menikmati hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama satu dalam ibadah di pagi ini. Edisi Rabu 20 Oktober 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bacaan Alkitab untuk edisi Rabu 20 Oktober 2021 yaitu dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Mari berdoa sebelum membaca dan mendengar firman. Di pagi ini Tuhan, kembali lagi kami diliputi rasa sukacita yang luar biasa. Kasih dan anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu telah kami alami di dalam beristirahat. Dan kami boleh dikaruniai hari baru untuk bisa terus menjalani kehidupan dengan segala perkara yang Tuhan bertanggungjawabkan bagi kami. Semuanya itu kami tidak bisa jalani tanpa kuasa dan pimpinan Tuhan. Dan kini kami mau mendasari semua itu lewat firman-Mu supaya kami bisa melakukannya di dalam kehendak Tuhan dan di dalam pengasihan Tuhan. Berkati kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dan bisa memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Teladan melayani sangka ma'akamaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, di mana pemimpin turun langsung melayani kehidupan masyarakat sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti itu menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang karena melihat sosok pemimpin yang melayani. Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia adalah Raja, Tuhan dan Imam, tetapi Dia sendiri mau merendahkan dirinya melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid, tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia berdosa. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh kepada semua orang? Atau kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang-orang? Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita setia melayani, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas panggilan-Mu bagi kami, untuk mengutus kami dan menghendaki kami untuk bisa bersaksi tentang berkat dan kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kau mengajar kami bagaimana kami merendahkan diri, bersikap untuk menyerahkan diri hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Firman-Mu mengajar kami bagaimana kami bisa berteladan kepada Yesus, bahwa siapapun kami dimampukan untuk melayani orang-orang di sekitar kami dan siapapun mereka. Terangi hati kami ya Roh Kudus, supaya firman ini semakin hidup, menghidupi langkah kami, pikiran kami, perilaku kami. Hari ini kami mau jalani, dan kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan menyertai, ada kuasa yang melindungi kami, ada berkat yang tersedia bagi kami melalui usaha dan pekerjaan yang jemaat lakukan. Terima kasih untuk kehidupan yang kami jalani ini Tuhan.
dalam segala hal di dalam segala perkara. Bersama jemaat kami percaya Kaulah sumber pertolongan yang akan membuka setiap penghalang-penghalang dalam kehidupan kami, membuat kami gelisah, takut, dan khawatir. Tetapi Engkau sendiri memberi kekuatan bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami dan sanggup membebaskan kami. Itulah harapan dan doa kami bersama untuk setiap kondisi dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Berkatilah mereka yang sakit Tuhan. Berkati mereka yang berduka. Berkati mereka yang kini masih berusaha mencari pekerjaan. Banyak pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Tapi kami percaya mereka tidak berjalan sendiri. Olehnya itu Tuhan, jawablah doa mereka. Kau berkenan atas setiap doa yang dinyanyikan dalam pujian ucapan syukur dan dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Kami berserah kepadamu, kiranya kami dilindungi dan dikuatkan. Inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup, kerjakanlah setiap panggilan pelayananmu, karena semuanya itu tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan memberi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati berkat-berkat